Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Asran, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 6. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai orang-orang yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing dulu. Kita akan mengenal orang ini. Silakan perkenalkan namanya. Aku Aulil. Dan di sebelahnya Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Ini perkenalannya gini aja. iya, kita gini-gini aja dulu. Oke. Satu nama lengkap ya. Aku Muhammad Aulil Mahendra. Telat. Ya, Apa dari apa-apa, tadi? apa-apa. Apa dari tadi? Penasaran dengan podcast video kali ini? Saksikan terus sampai habis. Itu saudara Muhammad Aulil Mahendra yang katanya dulu ganteng. Wes. Dulu ya, dulu. Iya, dulu kan. Sekarang juga dong. Ya. Menurut Anda nih, ini kan soal arti dari kehidupan itu menurut Anda apa? Kok jadi arti kehidupan? Bebas dong pertanyaannya. Tapi mau ngomongin prestasi. Ya kan kita mulai dari apa itu dulu menurut Anda kehidupan itu apa? Jadi dikaitkan dengan apa itu kan? Kalau kehidupan itu menurut saya sesuatu yang dijalani Ya, dari lahir dari lahir. hingga kita mati. Simpel ya. Iya. Sedangkan menurut saudara Alim, Kalau menjawab pertanyaan ini Agak sulit, agak sulit, agak sulit. agak sulit ya. Ya, kalau gitu minum dulu lah. Oke. Boleh kan? boleh Minum dulu ya. Wow. Ya, jawab makna arti kehidupan itu Iya. sebenarnya pertama dengan ibaratnya apa ya? Kalau menjawab dengan secara biasa itu tuh kehidupan tuh hal yang kita jalani dari kita hidup, dari kita dilahirkan hingga kita mati, itu kehidupan. Ya, Tapi dalam kehidupan itu menurut aku itu tuh biasanya apa ya, dalam kehidupan itu tuh kita bagaimana cara kita berproses menjadi seseorang yang baik kedepannya. Oh, gampang sekali. Nah ini nih pertanyaan selanjutnya ini bertuju kepada Abang Alim yang katanya itu memenangkan lomba pengajian. Lomba pengajian atau lomba apa sih sebenarnya itu? Kalau memenangkan ya bisa dibilang cuma sekali waktu itu di SD waktu itu ya. SD. itu lomba sholat jenazah waktu itu. Oh, Iya, iya. emang sholat jenazah itu. Tapi perjalanan sebelum itu tuh ada lomba-lomba sebelumnya diikutin, tapi ya belum rezeki, berarti rezeki jadi sholat jenazah. Lomba-lomba apa aja tuh yang udah pernah dirintis pas SD gitu? SD ya. Iya. Sebenarnya lomba dari TK sih. TK. TK. Sebenarnya mulai dari ikut Dari lomba TK. yang di bidang agama ya, Nah. itu di TK kayak lomba azan, lomba baca surat pendek gitu lah, lomba kaligrafi apa? Ya kaligrafi, Iya, ya, kaligrafi. kaligrafi. Terus masuk ke SD itu ya lomba-lomba kayak lomba azan juga, sama juga, tapi ada kategori waktu itu lomba sholat jenazah, dan kebetulan saya dipilih sama salah satu guru yang apa ya sebenarnya yang menjadi tanggung jawab dia dalam bidang itu. Jadi saya ditunjuk, terus dites ya, saya jadi imam lah di saya. Imam jenazahnya. Jenazahnya. Jenazahnya enggak, jenazahnya audio gitu. Oh gitu ya gitu. Baik lagi ke Muhammad Aulil Mahendra. Bisa dijelaskan tidak awal mula dalam merintis yang namanya tuh kesuksesan dalam berprestasi? Awal pertama aku berprestasi itu mungkin dari SMA ya. SMA dulu. Iya, SMA. Itu pertamanya aku itu ikut ekskul silat. Nah, dari ekskul silat itu latihan terus. Habis itu ada kejuaraannya namanya O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, itu oleh pelatih aku ditunjuk sebagai atlet laga. Iya, laga itu kayak tarung 1 lawan 1 gitu. Oh. Ya. Jadi
Ya itu semenjak itu latihan terus gitu, ikutin apa kata pelatih. Pas lombanya sih alhamdulillah dapat juara. Iya, alhamdulillah. Itu pertama kali lomba langsung dapat juara. Wih, keren sekali Itu suatu hal yang sangat berkesan sih. Semenjak itu saya jadi apa namanya, jadi terpancing ya, terpacu untuk lebih daripada itu gitu. Dan ada hasilnya dari niat untuk berpacu ke tingkat gitu. Alhamdulillah ada. Pertama kan itu kejuaraannya diseleksinya di kecamatan ya dulu. Ya, bersama. Di tingkat kecamatan dulu di Siak Hulu. Alhamdulillah juara 1. Habis itu lanjut langsung ke tingkat kabupaten. Kabupaten di Kabupaten Kampar. Kita tandingnya di Bangkinang itu. Alhamdulillah juga latihan banyak dengan tabah tekun, jalani dengan apa tuh namanya, dengan komitmen, dapat juara. Lanjut di provinsi, pas di provinsi inilah mungkin nggak harus menang terus kan, jadi Di provinsi KO. di provinsi kalah, bukan KO. KO itu langsung tumbang ya, kalah nggak dapat juara. Oh, jadi tadi katanya kalau melakukan latihan sabar gitu kan. Ya. Tapi kan tidak selalu yang namanya latihan tuh kita Membuahkan hasil, membuahkan hasil juga. nggak dengan latihan aja tapi dengan diselingi dengan doa itu. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, ini kepada Abang Auli lagi. Iya, mulai. Apa sih keluh kesahnya ketika ikut dalam apa namanya ekskul silat ya? Iya. Itu apa aja sih keluh kesahnya gitu? Ya keluh kesahnya ya itu dari latihan tadi mungkin capek, ada sakit-sakitan badan juga, gitu kan. Ya paling itu aja sih. Tapi itu ada yang bilang kalau mau ngambil sabuk yang lebih tinggi itu lebih susah lagi rintangannya. Iya gitu. pasti lebih susah lagi tuh. Ya, itu bagaimana itu rintangannya? Kalau kami pengambilan sabuk itu 2 kali setahun. Jadi setiap pengambilan sabuk itu kami di dalam pencak silat itu ada berapa tingkatan ya? Putih, biru muda, biru tua, oranye, pink sama merah. Berarti ada 6 tingkatan. Nah, itu setiap tingkatannya tuh berbeda-beda tuh porsi dari ujiannya gitu. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Bisa dijelaskan satu ada tingkatan kayak mau mencapai sabuk merah, itu apa yang harus dilalui untuk dapat sabuk merah? Kalau mencapai sabuk merah sih saya belum tahu ya, karena saya belum melewati fase itu. Karena saya sekarang berada di tingkat kelima, Sabuk pink, sabuk oranye. oranye. Iya, Oranye tadi pink nih. Oren. Kalau Oren. kalau pink itu udah sabuk kelima tuh. Oh. iya, sabuk keempat, bukan kelima. Lupa maaf. Ada makna tersendiri nggak dari warna-warna sabuk itu? Ada. Kalau sabuk putih itu kan dia masih pemula gitu. Sabuk putih, biru muda, biru tua. Itu masih pemula. Biru tua itu dia nanti kayak udah asisten pelatih. Mau jadi asisten pelatih. Oranye asisten pelatih. Oranye apa pelatih ya? Om? Masih asisten. Masih asisten. Pink pelatih, merah baru kayak ketua pelatihnya gitu juga kan. Ketua pelatih sama guru besar juga merah. Ini Abang Alim juga pernah ikut silat katanya ya? Iya, satu perguruan. Satu perguruan Satu juga. perguruan. Bukan pernah, tapi masih. Masih, Ya. sekarang masih. Udah kuliah ya? Masih. Masih. Iya juga. Sudah juga. Itu satu perguruan. Iya. Ya. Nama itunya? Nama perguruan kami itu Lang Satria Indonesia. Jadi udah pernah sama kayak Aulil? Ya. Dan pun juga sama Aulil ini ada berbeda tingkatan lah, karena saya lebih duluan masuk Iya, daripada dia. karena kalian lebih duluan jadi kalian lebih tinggi tingkatannya. Selain dari silat nih Abang Alim, apalagi nih yang bisa Abang Alim ceritakan tentang prestasi yang udah didapat gitu? Apa ya, prestasi sih sebenarnya bisa dibilang ya nggak terlalu berprestasi amat lah ya, karena prestasi itu juga ya kalau dibilang prestasi kan kayak lebih banyak orang yang lebih berprestasi daripada Ya. saya juga kan. Jadi ya hanya mendapat beberapa prestasi ya di bidang silat juga saya tidak pernah, sama sekali nggak pernah ikut tanding pun juga nggak pernah gitu.
Kemudian yang berprestasi tuh di bidang nari pula. Di bidang nari, nggak disangka-sangka ya. Nari. Iya, di nari. Bidang nari. Itu pun partnernya sama saya. Iya, partner, Sama aku partner, juga. partner. Bisa diceritakan itu awal mulanya kok bisa kok lari ke nari bisa jadi hasil gitu. Awal mulanya itu kita kayak terjebak ya. Iya. Dia pertama diminta anak silat oleh guru itu, diminta anak silat. Silat. Iya. Setelah itu dipanggil anak silat, kami berdua datang. Jadi disuruh seleksi nari. Kami nggak tahu kenapa. Yang datang bukan kita berdua, Iya, yang beberapa datang anak ada silat juga itu. 5-6 orang juga kalau nggak salah. Jadi kepala sekolah ini ngomong bakalan kalian ikut seleksi untuk nari. Iya. Dan kami nggak mau tuh, nggak mau Iya, ikut. sama kan nggak mau. Tapi kalau kalian nggak mau, orang tua bakal dipanggil. Otomatis Iya, dong. iya. Otomatis dong. Dengan Iya, pressure yang sangat nah. besar dan Eh, dari orang yang sangat berkuasa di sekolah itu, Iya. jadinya mau nggak mau harus ikut. Dan hasilnya itu tidak disangka-sangka ya. Tak disangka kami dipilih berdua. Gitu. Dan dapatkan juara juga. Ya kita jadi salah satu utusan dari kabupaten ya untuk Iya, untuk ke provinsi. provinsi gitu. Dia kenapa diminta anak silat karena narinya itu bukan nari yang kayak biasanya, narinya itu kayak tarian tegas gitu. Emang gerakan-gerakan silat yang dimasukkan sih oleh pelatih kami. Jadi di dalam unsur bukan unsur keindahan aja yang ada di dalam tari. Iya, tapi Tari itu ya, ketegasan. tapi juga ada ketegasan dari pencak silatnya juga ada. Iya. Gitu. Nah, Bang Aulia juga katanya menang lomba juara tari berpasangan di SMA juga. Iya. Banyak sekali nih prestasinya nih dalam bidang tari nih. Bisa dibilang dulu lah itu ceritakan gitu. Ya awalnya sih ya seperti yang dikatakan Om Alim tadi ya, kami dipanggil dari anggota silat, disuruh nari, disuruh ngapain gerakan ya Om? Mempraktekkan gerakan pertama. Mempraktekkan gerakan. Bukan pertamanya nggak tahu untuk nari, disuruh gerakan aja, diikutin gerakan oleh pelatih gitu. Ternyata kita rasa di situ lumayan sulit kan nari itu Iya. ternyata. Bukan kayak Nggak sama kayak apa tariannya tuh latihan. bukan tarian kayak yang kayak tari persembahan yang gemulai-gemulai kayak cewek gitu. Iya. Tapi memang tarian itu kayak ada gerakan itu memang harus tegas kayak gitu. Emang Ada laki-laki. ada rolling-rollingnya pula gitu lah. Kalau cewek kan rolling kan kebanyakan ya kalau di luar dari silat atau bela diri itu kan agak susah kan kalau rolling kan. Iya. Kalau dari bela diri kan itu kan ya rolling itu kan basic dari anak-anak bela diri sebenarnya. Ada kayang juga. Ada kayang, Ada juga. kayang, ada manjat-manjat ke situ. Manjat-manjat gitu kan. Oh. Nah, itulah. Tapi keren sih kalau bisa dilihat itu keren. Berapa lama proses untuk bisa ikut dari hal yang ketegasan jadi ke bawa ke nari gitu? Prosesnya Berapa lama? Kita termasuk latihannya itu lumayan lama. lumayan lama juga. Lumayan lama, dipersiapkan emang matang-matang. Dan kami pun suka karena Iya. bisa bolos di jam pelajaran. Itu sangat orang favorit kali. orang belajar kami keluar latihan itu untuk itu gitu. Soalnya gini, pelatih kami itu malamnya udah ngontak kami. Besok sesudah ngaji langsung keluar. Kita latihan katanya kan. Jadi otomatis kami keluar lah kan sesudah ngaji. Itu biasanya bel masuk pertama itu ngaji dulu baru mau mulai jam pelajaran. Ya, ini di sekolah kan ada kebijakan pas bel masuk itu tuh guru yang pertama kali masuk tuh bakalan bimbing ngaji dulu 10 atau 15 menit. Baca Quran. Baca Quran. Bagi yang muslim ya Mendengarkan. mendengarkan saja, mengikuti gitu. Mengikuti. Ya. Oke. Di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada yang namanya fase kita down gitu kan. Pasti ada. Jadi menurut Bang Alim dulu nih, fase down yang seperti apa yang udah Bang Alim alami ketika pada saat itu? Pada saat setelah berprestasi Iya. atau sebelum berprestasi? Setelah prestasi. Setelah prestasi ya. Kalau fase down itu kan setiap orang kan ada kategori masing-masing ya, down itu gimana ya. Yang saya rasakan sekarang ini sebenarnya kan bukan down yang bisa dikatakan yang menyerang psikis, yang ibaratnya kita ngapain itu malas gitu kan. Mental. Ya bukan sampai ke mental gitu kan, hanya saja kayak berpikir kayak kok belakangan ini nggak ada ngapain, nggak ada prestasi
dulu hampir tiap tahun ya berprestasi. Iya, dulu tuh kayak ibaratnya tuh ada aja gitu kan. Ibaratnya kemana gitu kan. Kami ini dari nari tuh. Dan nari itu Mana-mana. udah banyak daerah-daerah lain. Dari nari kita juga itu dipanggil oleh Bupati Kampar langsung untuk nyambut raja dari kerajaan Perak. Ya, Wih. Nah, dari Malaysia juga. itu kalau nggak salah kata orang Malaysianya atau kata siapa ya, kata Bupati Jambi, tari kami itu terkenalnya sampai ke Kamboja. Wih, gila. Iya, Karena pada saat itu tuh kami Iya. ibaratnya pelatih itu menggarap tentang ikan saleh ya. Ikan saleh saleh. kan memang ciri khas dari Riau kan. Iya. Ya ibaratnya tuh Melayu dan Kampar itu kan ibaratnya nggak jauh beda budayanya gitu. Jadi ya karena itu mungkin mengangkat budaya tradisi daerah Kampar dan Melayu juga. Jadi di Malaysia pun Kamboja kan kebanyakan juga ada juga orang-orang Iya, Melayu di sana. waktu kami nampil tuh kebanyakan ada tamu-tamu dari luar negeri juga sih. Merupakan kebanggaan tersendiri yang bisa tampil di depan kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Ada juga kita ini ya, di kontak sama tim pramuka Kampar. Iya, itu kalau nggak salah istri bupati Iya, istri bupati. itu merupakan itu ketua pramuka ya, ketua pramuka Ya, di bisa Sabang. dibilang dia tuh yang Tanggung jawab. lah di situ. di Jadi- Kabupaten Kampar. Jadi kami ini dikasih kepercayaan untuk melatih anak-anak anak-anak pramuka Yang ingin ke Jambore nasional, pada Jambore saat itu. nasional. Jambore nasional. Jambore nasional pada Iya. saat itu. Karena di situ kan katanya di hari terakhir Jambore itu tuh ada penampilan gitu, Penampilan seni, pentas seni dari anak pramuka itu. Jadi itu mungkin karena tari kami udah lumayan terkenal di Kampar tersebut. Iya, iya. Ya, tari kami itu kebetulannya unik, lucu juga. apa ya, banyak unsur ya. Iya, Kayak banyak unsur. Ada unsur komedi, tegasnya, ada tegas. unsur komedi juga kayak gitu. Nanti kami di bagian yang puncaknya itu dari tari itu nanti kami ada kayak memakai arang gitu di muka kami, kayak kejutan gitu. Ya bisa dikatain itu tuh artinya filosofinya lah, karena Iya. orang kan kalau ikan saleh itu kan dibuat dengan cara diasap tuh. Iya. Jadi ya diibaratkan muka Diibaratkan. hitam itu tuh kami ini baru siap Di Iya, baru siap gitu. ngasapi, Iya, jadi kita iya, bisa asapnya. iya. Gitu. Ini bisa juga tari ini banyak unsur ya, Banyak, ada banyak. unsur teater juga sebenarnya. Iya. Ada teater juga kayak mengekspresikan Ah. bagaimana pembuatan salehnya, Iya. prosesnya. bahkan bukan dari pembuatannya, bahkan dari kita mencari ikan. Iya, dan mencari ikannya Iya, juga. mencari ikan ya. mencari ikan. Dari memancing Iya, ikan, ada bagian membersihkan, cari-cari. Iya, iya, ada. sampai proses pengasapan. Sampai proses ikan salehnya jadi ya. Iya. Mungkin Pada saat kita ini yang nyambut kerajaan dari Malaysia tuh, kerajaan tuh, yang raja dari Malaysia Iya. kan, kan kita kan menambah unsur baru lagi nih, kayak ada ikan salehnya. Oh iya, ikan Iya. saleh beneran. Iya. Ada ikan saleh beneran ya. Iya. Kayak ini Biar kan biar ikan aja. saleh. Ikan salehnya itu Jadi- nanti kami kasih ke Ke itu kerajaan, ke kerajaan Kerajaan raja yang itu akan sebagai datang. souvenirnya. lah. Souvenir. souvenir ya, Iya, souvenir. iya. Ini tadi kan udah ditanya nih soal kepada Bang Alim soal hal-hal yang fase-fase pas dia down itu apa. Nah, sekarang kita lihat dari Bang Maulidnya, fase down apa yang udah pernah dialami. Iya, sama sih kayak seperti Tomatin tadi kan. Kalau dulu kan ada-ada aja prestasi yang didapat, pasti itu setiap tahun tuh pasti latihan terus, latihan lomba. Jadi setelah tamat SMA nih, lanjut ke jenjang kuliah, jadi kayak sepi aja gitu, nggak ada lomba, nggak ada latihan lagi. Ya jadi kayak ya udah terlupakan gitu. Lupakan aja terus. Rasa pengen nari, pengen apa lagi ada sih, Jadi pengen lomba lagi gitu. sekarang nih apa namanya tuh iya kelenturan tuh Udah mulai kurang sih. udah mulai berkurang, udah mulai lupa juga gerakan-gerakannya juga. Gerakannya juga ada juga yang lupa. Ada juga Karena udah lama juga ya nggak dipraktekkan. Iya, emang nggak ada, emang nggak ada. Ada, kami ada juga sih disuruh-suruh oleh guru dari sekolah untuk mewariskan tari kami itu kepada adik-adik itu. Cuman ya gimana ya, namanya kuliah, ibu juga ada kesibukan masing-masing, jadi jarang juga. Karena itu jadi lupa-lupa gitu.
dia. Bang Alim lah lagi nih. Tanya nih. Boleh. Tanya aja. Ada tidak selain dari dorongan sendiri, ada dorongan dari orang lain yang buat Om Alim tuh bangkit gitu, pengen aku harus tunjukin ke dia kalau aku bakal jadi orang yang buat dia bangga gitu. Terutama kayak orang tua gitu lah. Orang tua, selain orang tua kita lihat dari selain orang tua dulu. Orang tua kan. Ini nih setelah fase down atau gimana? Coba dilihat dari fase down dulu Om cerita. Fase down. Pada saat itu fase down itu pas saat ini lah kita ya. Yang benar-benar down itu waktu di kami ini lomba FLS 2N pada saat itu kan. Jadi kami mewakili kabupaten untuk lomba ke provinsi. Pas di provinsi itu provinsi yang ini nggak naik. Iya. Jadi kami Nggak jalan dalam perjalanan tapi nggak sampai gitu. Iya. Itu Jadi- lumayan membuat mental down juga ya. Iya, mental down juga pada saat itu kan. Jadi kami itu bukan kami ya, kalau saya pribadi lah ya. Kalau Abdul kan belum tahu itu termasuk dalam beban dia atau enggak pada saat itu. Dan pada saat itu kan saya menganggap ini kok bisa kayak gini gitu kan. Salahnya di mana? Salah pelatih kah? Salah kami kah? Kayak gitu kan. Jadi kami itu saya itu juga menganggap kayak, kenapa lah kayak gini gitu kan. Kayak menyalahin diri sendiri. Terus setelah itu banyak undangan-undangan datang untuk kami tampil itu terutama di Kabupaten Kampar Iya. ya. Itu tuh karena kan kami kan emang udah ada nama di kabupaten lah istilah dengan kata kasarnya lah ya, gitu. Jadi ibaratnya apa ya, yang mendorong diri sendiri biar untuk nge-goal lagi itu tuh sebenarnya faktor utamanya di diri sendiri sih, di diri sendiri. Buat nggak salah sih orang yang susah untuk up lagi pada fase dia down, karena memang sebenarnya pada saat ini saya pribadi ya, pada saat fase down tuh ya kita emang nggak bisa untuk memaksain diri untuk nge-up dulu gitu. Kita tuh harus bisa berdamai dengan fase itu. Kayak misalnya kita lebih sedih, ya udah luangkan sedih itu dulu gitu. Nanti udah bisa berdamai, udah bisa ketawa dengan kejadian itu, barulah kita berusaha untuk kembali lagi naik lagi ke atas gitu. Ya setelah itu kan baru dapat setelah kejadian itu, setelah kami nari kan kemarin kan kejadian itu membuat kayak ngapain lah nari-nari ujung-ujungnya kayak gini, kalah segala macamnya. Tapi setelah kejadian itu ada lagi yang hal yang di depan kayak kami tampil di depan raja Depan dari raja, Malaysia. bupati. Nah setelah pas itu jalan baru ya juga kalau kayak ikut nari gak bakalan ada kayak gini gitu. Jadi dapat hikmah itu setelah hal itu dilewati. Setelah hal itu dilewati baru ada yang namanya tuh di balik kejadian yang buat kita down ada hikmah dari kejadian itu sendiri. Ya. Iya. Oke, baik. Ada ini lagi nih. Babang Aulil yang ganteng sediakan raya. Iya, babi ada apa? Mungkin tidak banyak yang mau ditanyakan kepada Bang Aulil karena kita tahu juga, karena saya sudah mengulik informasi tentang prestasi apa aja yang sudah didapat. Jadi mungkin pertanyaan saya yang paling ingin saya tanyakan tuh, ini kan mohon maaf nih, mohon izin dulu. Atau ada yang pihak tersinggung atau hati memang salah kata, saya minta maaf dulu. Keadaan yang namanya orang tua, Iya. orang tua kan. Jadi orang tua itu kan kalau misalnya lebih baik lengkap daripada apa pisah. Iya. Jadi gimana nih menurut Bang Aulil kalau misalnya abang kayak Bang Aulil kan orang tuanya itu berpisah itu pas umur berapa? 3 SD. 3 SD. Kelas 3 SD umur berapa sih? Enggak, Iya, SD kelas aja. 3 SD. Kelas 3 SD. SD itu masih bocil lah ya. Iya, bocil lah. Kecil lah. Jadi mungkin pas di umur itu kan kita masih belum tahu makna perpisahan itu apa gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan pas Bang Aulil di umur sekarang gitu, melihat
hal itu terjadi itu gimana Kak? Ya kalau menurut aku pribadi sih, ya mau gimana lagi ya, itu udah kehendak orang tua aku gitu. Ya yang lalu biar berlalu, ya sekarang ya pentingnya itu aja berhubungan baik dengan orang tua. Masih ada hubungan baik, Masih ada hubungan dengan orang masih tua. berhubungan baik. Jadi orang tua memang sangat diperlukan. Iya emang perannya diperlukan, apalagi waktu masih kecil dulu ya, Masih kecil memang itu butuh masih dikasih sayang gitu ya. masih butuh gitu. Betul kali ya. Cuman itu juga sih karena berpisah tuh, jadi aku dirawat sama nenek. Jadi untung ada satu waktu sama nenek dimanja kali. Jadi kasih ke orang tua dan terima kasih Iya, ya nenek. nggak apa-apa sih. Oke. Jadi apa namanya, ada kayak pengaulil tuh pengen nggak untuk mempersatukan kembali orang tua gitu. Ya pengen sih pengen, tapi kayaknya nggak bakalan bisa lagi karena pihak dari ayah udah punya istri lagi, pihak dari ibu udah punya istri lagi, mau gimana kan, nggak mungkin disatukan kembali. Ibu punya suami lah. Jadi aku bilang apa? Istri. Oh, salah. Ibu punya istri. Ibu punya suami. Ya gitulah. Ya, gitulah. Namanya juga manusia. Mungkin itu Tidak yang luput dari kesalahan. yang bisa digali dari pengaulil, karena kan kita juga nggak bisa terlalu memasuki terlalu dalam makna dari perpisahan orang tua. Kita juga broken home itu kan sebuah kayak apa ya, kalau kita tahu maksud dari broken home itu sendiri tuh itu sakit, kita perih gitu kalau kita menjalani broken home, apalagi orang tua kita kan. Siapa sih yang pengen orang tua bisa? Ya. Iya, Pengen, nggak ada yang pengen. nah nggak ada yang pengen. Jadi ya itu aja gitu. Broken home tuh merupakan fase terberat kalau misalnya kita nggak bisa membuil diri kita sendiri. Oke, balik ke Alim. Ini super duper soleha. Menurut Soleh dong, bukan soleha. Soalnya cewek. Cewek. Ini minum boleh ya? boleh minum. Itu kopi kok. Tapi kok tawar ya? Kopi yang putih bener. Kopi cinta itu Kopi tawar. Iya. Oh iya, iyain aja. Apa yang bisa dibeli dari orang berdua ya? Ini ada dari live chat kita ya. Ya, Live ya. chat, ini Ya, nggak live apa-apa, chat. iyain aja. Live chat ini menyinggung soal yang namanya hubungan, relationship. Ya, Wah, ini relationship. seru nih. Yang namanya relationship tuh jadi kayak dorongan pembantu dari belakang gitu kan, dibantu kesehatan orang pasti ada wanita super ya. Ya, pepatah mengatakan seperti Yang sepepatah mengatakan seperti itu. di balik lelaki yang sukses ada sukses, wanita ada wanita yang ada wanita yang di belakangnya gitu. nah itu Abang Alil setuju tidak? Tidak setuju sih. Kenapa gitu? Karena sebenarnya itu kembali lagi ke diri sendiri juga. Walaupun ada wanita di belakangnya, tapi wanitanya itu bukan nggak mensupport sih, kayak mensupport tapi nggak ngebantu gitu. Kan sebenarnya kita ini kan butuh kayak masukan, kritik apa yang kita lakuin tuh gitu. Jadi kalau misalnya walaupun ada wanita di belakang, tapi perempuan kita konteks perempuan aja ya. Kalau perempuan itu tuh nggak ada cara dia untuk biar laki-lakinya bisa maju, ya nggak ada bakal itu tuh nggak benar. Tapi kalau bisa dikatakan benar ketika wanitanya tuh ya mensupport juga, terus juga ngasih saran, ngasih masukan, ya itu baru bisa dikatakan lelaki sukses karena ada wanita di belakangnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di ujung video podcast kali ini nih. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ada dua. Nah ini pertanyaan seharusnya di depan, cuman saya telat. Ini dari live chat lagi juga. Iya. Bukan. Enggak, oh. Bukan. Dari live itu cuma satu aja. Satu aja. Oh, ya.
aja. Soalnya kan gitu juga. Ya. Yang pertanyaan itu yang pertama itu sebelum menutup video ini apa ya, prestasi itu apa? Prestasi. Ini siapa dulu jawabnya? Bebas, siapa yang mau mengajukan dulu? Jangan lah. Nggak apa-apa. Oke aja. Kalau menurut aku prestasi itu sesuatu yang diraih oleh kerja keras dan itu membanggakan, suatu pencapaian yang diraih dari suatu kerja keras, Prestasi. itu prestasi. Yang menurutnya? Kalau prestasi itu tuh sebenarnya gini, ketika seseorang punya goals tuh kayak apa yang ingin dia capai, terus ketika dia udah bisa mencapai tujuannya itu termasuk berprestasi juga. Iya. Dan prestasi juga kan tergantung juga prestasi ke diri sendiri, ibaratnya untuk diri sendiri kan itu kan termasuk juga. Iya, itu termasuk prestasi. Ya, termasuk prestasi menurut saya ya. Itu menurut pendapat masing-masing. Jadi pertanyaan terakhir nih, apa yang bisa abang-abang berikan kepada generasi muda untuk terus membuil dirinya sendiri untuk up dan terus berprestasi dan berkarya, bukan menjadi generasi yang hancur gitu. Siapa nih lo nih? Bebas. Apa lagi lah? Gantian. Kalau menurut aku setiap orang tuh punya caranya masing-masing dalam ngebuild diri dia, ngebangun diri dia dari yang dia down menjadi apa lagi gitu. Ya ini hanya pengalaman sendiri ya. Kalau pengalaman aku ngebuild tuh pertama kalau dalam fase down itu tuh jangan sampai ya nggak apa-apa kita menyalahkan diri sendiri itu segala macamnya, nikmatin aja. Ketika kita lagi nggak pengen komunikasi dengan semua orang, ya udah nikmatin misalnya. Terus misalnya kalau kita lagi nangis, ya udah tangisin aja terus kayak gitu kan. Terus dan juga kita tuh harus bisa berdamai gitu. Bagaimana cara kita berdamai itu ya tergantung orangnya masing-masing. Kalau saya tuh harus ya nikmatin aja positifnya, gimana misalnya pengen nangis ya nangis gitu, pengen nggak komunikasi nggak sosmed lah ibaratnya, nggak sosmed ya udah nggak usah sosmed gitu. Jadi udah ketika udah bisa berdamai baru kita tahu, baru kita bisa mencari jalan keluarnya, bukan mencari jalan keluar sih, lebih ke introspeksi apa kan? Introspeksi diri kayak kenapa itu bisa terjadi gitu kan. Jadi kenapa itu bisa terjadi, faktornya apa, terus kalau misalnya kita udah tahu faktornya apa, kenapa gitu kan, baru kita bisa kayak cara berarti kedepannya banyak jadi buat diri kita dulu berdamai dengan hal itu yang buat kita down, baru kita solusinya. Boleh nih, apa tadi tuh? Akan diulang. Cara ngebuat Cara ngebuil motivasi diri. Motivasi diri bisa ada. Kalau aku pribadi ya, kalau dalam keadaan down, aku pasti melakukan suatu hal yang menyenangkan bagi aku gitu. Entah itu hobi atau kegiatan lainnya gitu. Biasanya sih kalau ya saudara Bobby tahu sendiri lah. Kalau biasanya aku lagi down kan aku sama saudara Bobby kita pergi bermain. Iya, kita bersaudara. Iya, kita teman. teman seperti Saudara. Teman seperti saudara. Iya, biasanya sih aku kayak gitu sih kalau nggak jalan-jalan menenangin diri gitu. Pergi main ya dilampiaskan dengan bermain sih, main sama kawan, ngumpul-ngumpul, main game atau apa gitu, lupain semuanya habis itu ya udah jalannya ya Itu cara untuk lupakan diri. Oke, jadi kesimpulan dari hasil interview dari orang yang berprestasi ini, kalau misalnya ingin mencapai suatu prestasi itu tidak instan, harus ada sebuah proses yang begitu panjang, begitu susah untuk
jadi ketika kita udah dapatkan prestasi kita lega, kita kayak merasa tujuan akhir kita, goal kita udah dilalui lah gitu kan. Jadi itu untuk meraih prestasi. Selain itu untuk kesimpulan selanjutnya, ketika kita down jangan terlalu kayak apa ya, kita terpuruk terlalu dalam. Seperti yang dikatakan oleh Om Malik, kalau kita down kita harus bisa berdamai dengan keadaan itu, kita harus bisa tenang dalam menyikapi keadaan tersebut. Nanti kalau yang udah selesai kita bisa up lagi dan bisa bangkit dan meraih prestasi yang lebih maju lagi. Itu mungkin kesimpulan kali ini. Mungkin itu video dari podcast kali ini. Apabila ada kesalahan dari Alim atau Pak Aulil dan saya pribadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure it's so funny, yeah, everything's better with them. We're just like, ooh.